Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal birra yahdi ilal jannah. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami haturkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada segenap subscriber Rahmatul Ummah beserta simpatisan channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda sekalian menjadikan tambah bersemangat bagi kami untuk tetap terus berkiprah di bidang tausiah, dan mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Bahasan kita kali ini tentang masalah kejujuran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kejujuran itu bisa menimbulkan keuntungan. Sebaliknya, kebohongan itu bisa mengurangi rezeki. Sebab ada salah satu sabda Rasulullah SAW, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kejujuran itu menjurus akan kebaikan, dan kebaikan itu sendiri bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal kidbu hirmanu rizki, bahwa berbohong adalah bisa mengurangi rezeki kita. Maka apakah betul apabila kita berlaku jujur akan menguntungkan kita dunia dan akhirat? Ini yang saya akan ambil contoh, bahwa kejujuran itu bisa menguntungkan bukan hanya di akhirat nanti, ini di dunia aja sudah besar keuntungannya. Salah satu kitab menerangkan dalam kitab Nawadir masalah kejujuran. Dahulu pernah ada suatu kerajaan yang dirajai oleh seorang raja yang bernama Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam ini terletaknya itu kerajaan di salah satu kerajaan Bani Israel. Selanjutnya, Raja Nuh bin Maryam ini mempunyai seorang gadis yang cantik rupawan, tidak ada duanya. Karena apa? Istri daripada raja tersebut seorang permaisuri. Jadi di kalangan negara tersebut adalah wanita tercantik, sehingga pantas sekali putrinya pun sangat cantik rupawan karena turunan dari ibunya. Tapi suatu ketika raja itu sangat kebingungan mencarikan suami untuk anaknya yang cantik rupawan. Sudah dilamar oleh kerajaan yang lain, ditolak. Sudah dilamar oleh pengusaha sukses, ditolak juga sama putranya. Sehingga si raja tersebut pikiran dalam batin, siapakah yang layak untuk jadi suami anak saya sendiri? Kata baginda raja, Nuh bin Maryam. Karena sering banyak sekali pejabat-pejabat dan pengusaha besar melamar anaknya, selalu ditolak oleh anaknya. Suatu ketika beliau itu mempunyai seorang pelayan atau pekerja istana, tapi bekerja di taman buah di istananya. Pekerjanya tersebut ini bangsa Hindi, bangsa kulit hitam, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Sehingga baginda raja memerintahkan
kepada pekerja kebun tersebut yang bernama Abdullah bin Mubarak agar menjaga kebunnya. Kata baginda, "Wahai Abdullah bin Mubarak, sudikah engkau bekerja untuk selamanya di kebunku agar engkau menjaga kebun kurma dan menjaga kebun daripada buah-buahan berupa pohon-pohon anggur?" "Insya Allah," kata Abdullah bin Mubarak. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tibalah saatnya Abdullah bin Mubarak menjaga kebun baginda raja itu sudah 2 bulan lamanya. Akhirnya baginda raja itu datang menghampiri Abdullah bin Mubarak ingin melihat kebun anggurnya. Setelah sampai di kebun anggur, kata baginda raja, "Wahai Abdullah, coba tolong petik anggur yang manis." Akhirnya Abdullah bin Mubarak memetik buah anggur. Disampaikan kepada baginda raja. Yang maunya baginda raja adalah anggur yang manis. Pas begitu sudah dipetik oleh Abdullah bin Mubarak, lalu diberikan kepada baginda raja. Setelah dimakan oleh baginda raja, ternyata anggur tersebut rasanya tidak manis, tapi agak asam-asam sedikit gitu. Akhirnya kata baginda raja, "Wahai Abdullah, ini anggur tidak begitu manis, bahkan ada asam-asamnya. Coba carikan yang lain." Akhirnya Abdullah bin Mubarak, seorang penjaga kebun anggur, memetik juga anggur tangkai yang lain, diberikan kepada baginda raja. Setelah dimakan oleh raja, sama rasanya dengan buah anggur yang pertama, ternyata ada asam-asamnya. Masya Allah. Setelah itu baginda raja memarahi Abdullah bin Mubarak. "Abdullah bin Mubarak, kamu bekerja sudah 2 bulan saya hitung, tapi kamu tidak pernah mengetahui mana buah anggur yang manis, mana buah anggur yang tidak manis. Sampai-sampai saya menyuruh kamu untuk memetik buah anggur, sama rasanya. Ini semuanya asam. Kamu gagal jadi seorang pekerja di sini. Nah, kenapa kamu sampai tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang tidak manis?" Lalu datanglah Abdullah bin Mubarak menghampiri raja. "Wahai baginda raja, ketahuilah bahwa semenjak saya dipercaya oleh baginda raja untuk menjaga kebun anggur ini, 1 biji pun saya belum pernah mencicipi buah anggur, walaupun banyak buah anggur di sini." Kata tuan raja, "Mengapa demikian?" Kata Abdullah bin Mubarak, "Anta ta'muru bihibdil inab labi uklihi." Kan baginda raja itu memerintahkan saya agar menjaga kebun anggur, tidak untuk memakannya. Sehingga dengan kata-kata baginda tersebut saya tidak berani memakannya. Apalagi saya memakan tanpa izin baginda. Akhirnya baginda raja tadinya marah. Setelah mendengar penjelasan Abdullah bin Mubarak, akhirnya jadi tertunduk lesu, tertunduk malu. "Masya Allah," kata baginda raja, "baru kali ini aku mendapatkan orang yang sangat jujur semacam kamu. Karena tidak sedikit orang-orang yang bekerja di istana saya sering mengambil barang-barang yang tidak diizinkan untuk dipakai, tidak diizinkan untuk dimakan. Ternyata mereka sudah makan duluan. Sedangkan kamu, Masya Allah, walaupun kamu bangsa Hindi berkulit hitam, tapi kejujuran kamu, Masya Allah, luar biasa. Saya sangat tertarik dengan kejujuran Anda, karena Anda tidak berani memakan buah anggur. Lain lagi kalau misalkan jaga di suatu perusahaan, kadang-kadang ada aja tangan-tangan yang jahil. Ada yang ngambil ini, ada yang ngambil ini. Bahkan tidak sedikit juga misalkan ada seseorang yang dipercaya oleh bosnya dari Jakarta misalkan untuk mengurus pilanya di kampung. Kadang-kadang karena bosnya tidak ada, kelapanya dijual oleh penjaganya. Kadang-kadang misalkan ubinya, singkongnya dimakan oleh penjaganya. Itu Masya Allah,
sangat dosa. Tapi ini Abdullah bin Mubarak adalah contoh sosok yang sangat jujur. Karena tertariknya si baginda raja terhadap kejujuran Abdullah bin Mubarak, akhirnya bertanyalah, wahai Abdullah bin Mubarak, apakah kamu saat ini udah memikirkan mau menjadi seorang suami? Kata Abdullah bin Mubarak, saya beristri menikah itu mau dari dulu. Tapi siapakah istri atau perempuan yang mau dilamar oleh saya? Keadaan saya begini, saya berkulit hitam. Kata baginda raja, Masya Allah, walaupun Anda berkulit hitam, tapi hitam-hitam buah manggis. Luarnya hitam, tapi dalamnya manis. Maka engkau saya angkat menjadi menantu saya. Kebetulan saya mempunyai seorang putri yang dilamar oleh pejabat dan raja lain, selalu menolaknya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan, telah menjanjikan dan telah menyiapkan putri saya tersebut untuk dinikahi oleh orang yang jujur. Akhirnya Tuan Raja pulang ke istana, menanyakan kepada putrinya, wahai putriku, kata baginda raja Nuh bin Maryam, Bapak telah memilihkan calon suami untuk kamu. Ini orangnya yang sangat jujur. Ini sudah terbukti. Diceritakanlah kejujuran Abdullah bin Mubarak. Bagaimana jawaban seorang putri raja tersebut? Wal amru ilaika, silahkan, urusan ini saya serahkan kepada Bapak. Yang penting Bapak suka, saya pun insya Allah akan suka. Nah, akhirnya baginda raja memanggil Abdullah bin Mubarak. Singkat ceritanya, langsung Abdullah bin Mubarak itu dinikahkan jadi menantu seorang raja. Nah, itulah salah satu keuntungan, keistimewaan bahwa kejujuran adalah menjurus kepada kebaikan. Kebaikan adalah menjurus untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di akhirat, di dunia pun kejujuran itu sudah luar biasa keuntungannya. Marilah kita bersama-sama belajar untuk jujur, jangan berbohong, karena berbohong itu mengurangi rizki, dan kejujuran ini adalah menjurus kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.